Baik, selamat siang. Kembali sejawat kita diskusi lagi. Kali ini juga topik yang cukup penting, jarang dibahas secara detail, tapi menurut saya sangat penting untuk menjaga kita supaya umur panjang, badan kita nggak pegel-pegel, ya. Yaitu ergonomics dan bagaimana setting kamar operasi, karena ini hubungannya sangat erat. Ya, baik. Ergonomics sendiri kita tahu asal katanya dari ergon, bekerja, ya, dan nomia atau arrangement. Jadi bagaimana kita mengatur pekerjaan. Dia adalah disiplin ilmu sebenarnya yang mempelajari bagaimana interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya dalam bekerja. Jadi konsepnya adalah kita mendesain supaya lingkungan kerja ini menyesuaikan dengan kita, bukan kita yang menyesuaikan dengan alat. Jadi bagaimana kita mengatur supaya alat-alat, lingkungan kerja, kamar operasi semuanya sesuai dengan apa yang kita mau, yang paling fisiologis, right? Ya, jadi tujuannya apa kita mempelajari ini? Agar kita bisa menemukan cara terbaik agar selama operasi ini kita berada pada kondisi fisiologis mungkin. Itu tujuannya. Dan akhirnya dengan kondisi yang paling baik, secara fisiologis paling baik, maka kita bisa memastikan kelancaran operasi yang paling maksimal, paling optimal. Jadi slide yang faktanya di lapangan kita tahu nih, ini bisa menjadi pengalaman yang udah bukan laparoskopi bilangnya, forenseroskopi, saking gak selesai-selesainya. Biasanya yang terlalu lama bertele-tele itu salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah masalah ergonomi. Bagaimana mengatur alat-alat dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita mendapat julukan, wah nanti kalau dokter Zulkifli mau operasi, wah ini bukan laparoskopi nih, forenseroskopi nih. Jangan sampai kayak gitu. Kita atur sedemikian rupa. Dan ini tadi yang saya bilang jarang sekali ergonomis ini diajarkan. Banyak kan kita otodidak, tapi sebenarnya bisa kita share. Semakin tidak ergonomik, semakin lama operasi, kita tahu itu berhubungan dengan safety, baik untuk jantung kita maupun untuk jantung pasien. Setuju ya? Right? Jadi sukses suatu operasi tidak hanya tidak adanya komplikasi. Orang sering berpikir, pokoknya kalau aman berarti sukses. Kita harus definisikan lagi nih. Jadi sukses operasi juga harus dilihat the degree of fluidity and efficiency. Seberapa lancar sih dari langkah ke langkah berikutnya, ke langkah berikutnya. Kalau terlalu banyak penundaan, wah alatnya rusak, wah ininya nggak jalan, wah ininya copot, kakinya harus dibenerin dulu, oh pantatnya kurang turun. Ya, itu semuanya sebenarnya juga adalah keberhasilan dari operasi. Operasi yang excellent ini semua harus lancar. Tentu saja dibutuhkan learning curve sampai benar-benar bisa lancar. Slide. Yang berhubungan apa saja? Macam-macam alat-alat, hip arrangement nanti kita bahas. Bagaimana posisi surgeon yang baik, bagaimana posisi pasien yang terbaik, bagaimana kita mengatur port itu ditaruhnya di sebelah mana saja, bagaimana menghandle instrumen supaya tangan kita nggak pegel, bagaimana cara memegang instrumen yang terbaik, bagaimana meletakkan monitor. Ini monitor paling bagus posisinya seperti apa? Nah itu ada ilmunya juga. Mari kita lihat satu-satu slide. Ya, ini adalah arrangement yang klasik. Ya, bagaimana kita mengatur. Nomor satu apa? Operator ya. Setuju semua? Setuju? Nomor satu operator. Dia berada di kiri apa kanan pasien? Kiri pasien. Nah, ini pasiennya, kepalanya nggak kelihatan, ditutupin, ini kakinya. Jadi kita ada di sebelah kiri pasien. Ini nomor 2, asisten 1, nomor 3, asisten 2, nomor 4 adalah instrumental. Satu lagi komponen yang penting adalah scrubbing nurse. Scrubbing nurse yang akan jalan-jalan. Nah, scrubbing nurse ini orang yang paling senior sebenarnya. Jadi jangan mahasiswa baru, mahasiswa perawat baru disuruh jadi scrubbing nurse. Nah itu bahaya. Justru dia yang harus paling tahu di mana alat ini, di mana cara matiinnya, nyalainnya.
Ya, alat-alat bedanya yang mana itu justru dia harus paling tahu. Slide. Nah, sebelum operasi mulai, semua tim harus tahu nih kita mau ngerjain apa. Beda sekali antara steril saja atau harus hysterektomi, apa harus myomectomy. Begitu dia myomectomy, dia harus mikir, oke, saya harus nyiapkan morcelator, myombor, ya. Yang ini nggak perlu kalau nggak operasi myomectomy. Nah, ini contoh bagaimana perawat dan semua tim harus tahu ini mau ngerjain apa. Ya, posisi pasiennya ada disiapin, koreografi of surgery ini penting juga. Misalnya begini, ada myom, ada kista, ya. Kapan kita melakukan myomectomy-nya? Di awal apa di akhir? Mau kistanya dulu atau myomnya dulu? Lalu nanti keluarin myomnya di awal apa di akhir? Karena nanti kalau misalnya kita taruhnya di awal, berarti untuk mengeluarkan myom kan perlu morcelator. Morcelator itu 12 mili. Strokernya ganti berarti. Habis strokernya ganti, kita mau hysterektomi. Masukin 5 mili nggak bisa di situ, bocor. Itu jadi urutan-urutannya kita udah bayangkan. Oh, saya mau hysterektomi dulu, kistanya biarin aja dulu di dalam. Kita habis itu myomectomy, baru nanti sekalian ngeluarin kista sama myomnya. Misalnya gitu. Ya kan? Nah, itu udah harus dibayangkan kita tuh seperti apa. Kadang-kadang begitu masuk perut, baru kita tahu keadaan sesungguhnya. Mungkin preoperatif diagnostiknya apa, ternyata dalam perut berubah lagi. Ya, kita pikir lagi, berhenti dulu. Ini saya mau ngapain dulu nih? Ini, baru jalan. Gitu, ya, coba bayangkan dulu. Kalau ada special equipment harus siap, jangan sampai myomectomy 5 cm, morcelatornya rusak. Yang tadi dokter Asya bilang, akhirnya kita laparotomi. Ya, padahal kita sudah bilang sama pasiennya, kita usahakan nih dok, semuanya laparoskopi. Kita harus buka juga. Itu karena tidak siap kan. Gas habis, ditabung cuma kecil segini, padahal kita mau melakukan myomectomy misalnya. Ini kita harus cek dulu tabungnya masih berapa gasnya. Apalagi di daerah ya, saya berapa kali daerah nyari CO2 setengah mati. Gitu. Kalau misalnya di dokter CO2 habis di tengah jalan, ya ambil dulu CO2 ke Manado. Waduh. Selesai udah operasi yang bagus-bagus, kita harus buka terpaksa. Ini penting sekali. Ya, slide. Nah, ini penting. Bagaimana kita mengatur style operasi antara operator dan asisten? Tadi ada pertanyaan, perlukah kita pelajari ini? Sebenarnya kita berebutan, kadang-kadang lagi operasi berebutan jadi operator. Itu nggak boleh, mesti di-define dulu nih sama-sama SOG misalnya. Ya kan, sering tuh, terus janjian dulu, siapa nih operatornya? Kamu apa saya? Kalau saya operator berarti kamu benar-benar asisten. Terus sebaliknya. Ada berbagai macam pilihan. Pilihan pertama, kalau slide, ya, jadi tergantung dari preference si operator. Di sini beda, di tempat lain bisa beda. Yang penting sejauh tahu kenapa dia lebih memilih itu. Kenapa di sini lebih mengajarkan ini? Ya, yang paling penting kenapanya. Gak ada yang harus begini, harus begitu. Semua ada alasannya. Dan tingkat kesulitan operasi. Maksudnya bagaimana? Kalau kita cuma sterilisasi aja, kita nggak perlu trokar banyak-banyak. MOW lautan kita malah satu aja dok ya. Satu aja udah cukup. Nah sekarang beda. Misalnya udah mulai berubah jadi ectopic pregnancy. Wah, berarti kita trokarnya mesti nambah 2. Hysterektomi, wah nambah jadi 3. Ya, jadi semua tergantung juga dari operasi apa yang mau kita kerjakan. Slide. Pilihan pertama adalah slide. Kalau ini solo surgeon, jadi kita sebagai operator, asisten kita nggak bisa operasi, perawat misalnya, ya, atau dokter umum misalnya, yang semuanya kita yang bisa. Pertama, alternatifnya kita pegang satu instrumen dan satu kamera. Coba bayangkan, jadi kamera di umbilikus kita pegang pakai tangan kanan, instrumen kita pegang pakai tangan kiri. Ya, contohnya Dr. Wahyu, beliau favoritnya alternatifnya ini nih. Alternatif 1, asisten benar-benar cuma pegang instrumen yang pakai tahan khusus. Jadi nggak kerja, nggak motong, nggak bakar, tahan khusus, tahan tuba, gitu aja. Yang kerja operator, satu kamera. Oke, itu alternatif. Alternatif 1. Alternatif 2, nah ini yang kita sarankan adalah surgeon operating two hand instruments. Jadi dua-duanya kanan kiri tangan operator itu megang alat. Satu orang sebagai benar-benar cuma kameramen aja.
maju mundur. Oke, jadi dua-duanya tangan operator bekerja sama seperti kita operasi yang lain, itu akan lebih efektif. Slide lagi. Nah, kalau asisten kita juga bisa bekerja dengan bagus atau ada difficulty level yang lebih sulit, kita pakai 4 trocar. 1 trocar optik di tengah, 2 kita pegang, ya, kamera dipegang oleh asisten, ditambah dengan 1 instrumen kerja. Jadi ada 4 lubang yang kita pakai. Nah, ini alternatif yang harus ditentukan dulu sejak awal, kita mau yang model mana. Itu slide. Nah, ini contohnya. Ini port placement-nya. Ya, sasaran kita kan di sini. Ini terus kita di sebelah sini. Ini kita operator, ini asisten. Ya. Ini contoh nomor berapa nih? Alternatif 1, 2, atau 3? 3 ya. Alternatif 3. Ini kita pegang 1 dan 2 oleh operator. Asisten pegang kamera dan instrumen. Ini alternatif 3. Biasanya pada kesulitan yang cukup tinggi, ya, mio, kisah yang besar, hysterectomy. Pilihan titik 2 ini bisa bervariasi. Ini pilihan 1, bisa juga yang D ini pindah kemari. Itu yang disebut dengan ipsilateral. Ipsilateral karena dua-duanya di sebelah kiri kamera. Bisa bayangkan ya. Orang-orang Asia yang pendek-pendek lebih suka yang ipsilateral. Karena dia kalau di tengah begini, dia harus agak gini tangannya, bayangkan kan? Nah, kadang pegel. Nah, ipsilateral begini. Maka kesulitannya yang ipsilateral pada saat menjahit itu lebih sulit. Itu kalau dia udah terbiasa main terus, lama-lama bisa juga. Ya. Kesulitan lain kalau kita harus menjangkau daerah sini. Kalau dua-duanya ipsilateral ini lebih sulit, lebih jauh. Misalnya hysterectomy, pada saat kita mau mengkoagulasi arteri uterina yang kanan, nah itu lebih sulit. Dua-duanya dari sebelah kiri, jauh ke sana. Yaitu keuntungan kerugian. Makanya tadi saya awali dengan it depends on surgeon preference. Dia preferensinya seperti apa. Nah, nanti sejawab gimana? Pilih sendiri petualanganmu. Mana yang paling enak buat sejawab, itu yang kalian pakai nanti. Ini kalau kita lihat, ini umbilikus. Ya, ini semuanya di supra simfisis. Ya, kalau kita lihat trokar yang tengah sini, sebaiknya jangan lebih rendah dari ini. Kalau kita tarik garis, jangan di sini misalnya. Kenapa kira-kira? Kalau trokar yang kedua ini kita taruh sini, bladder enggak. Kenapa? Karena waktu kita masukkan ini, kita lihat langsung, nggak mungkin kena bladder. Tapi ergonomics kita jadi jelek. Jadinya harus begini. Nah, itu sini, ya. Kalau dia lebih tinggi dari garis tadi, di sini kan kita bisa. Nah, kalau kita lebih sana, lebih ya. Nah, ini capek. Kalau segini, kayak orang lebih suka malah suara. Sebenarnya, ya itu pilihan-pilihannya. Bagaimana kalau masa yang mau kita angkat besar, misalnya kistanya sampai sepusat, baik kan? Naruh trokarnya dipaksa, kita harus naikkan slide. Nah, ini misalnya nih, masanya segini, sepusat lewat slide, ini kita pindah. Jadi yang tadi di sini untuk kamera, kita jadikan itu untuk instrumen yang di pusat. Kameranya naik jadi di ruang point. Ya, jadi kamera kita taruh sini. Ini semua instrumennya agak tinggi semuanya, supaya ada jarak dari titik kita ke masa. Kalau begitu kita masuk kamera langsung mentok, kita nggak bisa lihat apa-apa. Walaupun ada beberapa tips, misalnya kista besar, kita bisa fungsi dulu, ya, masuk kamera, kita lihat pakai jarum atau pakai veres, kadang-kadang ditembuskan langsung ke kistanya, dihisap, kempes, nah baru bisa kerja. Itu ada beberapa tips bisa seperti itu. Coba perhatikan, saya ingin lihat, perhatikan posisi operator dan asisten. Kalau ini posisinya, kita berdirinya di daerah pinggang, tangan, atau kepala. Coba perhatikan. Di sini layar. Saya berdirinya di sini, atau di sini,
Atau di sini? Mana yang paling ergonomis? Hah? Di pinggang, di tangan, atau di kepala? Yang paling ergonomis, coba lihat. Yang paling ergonomis adalah kalau kita agak ke arah kepala sini, lebih tinggi lagi. Jadi kita di sini. Kalau kita di sini juga masih kurang. Jadi makanya tangan tidak pernah kita taruh di samping pada saat posisi pasien. Yang biasa kita kerjakan saat seksual atau surgery kan seperti ini tangannya. Kalau ini ada tangan, di sebelah sini ada tangan melintang, maka kita harus berdirinya paksa di pinggang pasien. Di sini kan kita sudah tangan loh. Jadi operasinya tangan kita nggak ergonomis sama sekali. Ya, pilihan tangan nanti ada dua, bisa di sini, bisa di sini. Jangan juga begini, karena ini juga nggak fisiologis buat pasien. Sering pasca operasi sininya nyeri. Ya, ini untuk ini meletakkan port. Slide lagi. Nah, ini port aksesori. Kadang ini arahnya harusnya paling bagus. Port aksesori itu dalam posisi tidak ada alat, dia mengarahnya ke pelvic. Paling bagus. Sering kita masukinnya untuk menghindari usus, kita arahin ke kepala. Oke? Dalam posisi tidak ada alat, dia arahnya ke kepala. Nah, ini juga kurang ergonomis karena setiap kali kita mau masukin alat, mesti ke arah pelvic. Begitu lepas, iya balik lagi ke kepala. Pernah ya? Dapat gitu ya? Nah, itu karena kesalahan memasang port yang aksesoris. Sebaiknya diarahkan dalam posisi diam, dia sudah mengarah ke pelvis. Jadi kita tinggal masukin, nggak usah dipegangin, lepas. Sering kan masuknya harus dipegangin dulu, gitu. Ya ini slide terus. Nah ini kalau begini terpaksa kita harus slide terus beberapa kali slide. Kita harus belokkan dia baru ke arah pelvic. Terus slide. Nah terus ya. Nah ini contoh bagaimana skenario di suatu kamar operasi. Ini kita bisa lihat operator ada di sini. Ini ada yang bisa nebak siapa? Yang ikut PIS pasti tahu. Bukan, yang dokter ikut PIS namanya Dokter Budi Wiweko. Ini yang moto saya waktu kita ke Vietnam dulu. Ini orang Vietnamnya, ini Dokter Budi Wiweko, ya. Pipinya kan kelihatan tuh. Ya, kita lihat, bisa diklik, kayaknya ada zona ya. Kita perdekat sedikit ya. Ini dia memegang dua alat ya. Asisten memegang satu dan kamera. Terus di sini instrumen ini kita bisa lihat diatur sedemikian rupa. Instrumen-instrumen yang mau dipakai saja yang ada di meja. Jangan semuanya ditaruh di sini menyilang-hilang lagi bertumpuk-tumpuk, nggak boleh. Instrumen harus diletakkan yang perlu-perlu saja. Kadang-kadang malah yang perlu-perlu di sini ada kantong, jadi kita bisa ambil sendiri tanpa ada perawat. Waktu saya ke Clermont-Ferrand di Prancis, itu kalau operasi-operasi yang ringan nggak pakai perawat tuh. Kita sendiri yang nyusun di sini, kita sendiri yang ambil. Karena di sana bayar perawat mahal. Hanya operasi-operasi yang berat, ya, yang lama itu perlu perawat, karena dia harus perlu bantuan orang. Sangat efisien. Ya, ini kan kita bisa atur sendiri sebenarnya kalau cuma 2-3 alat saja, gitu ya. Ini asisten 2, kita bisa lihat ada monitor khusus buat dia. Monitornya nggak harus bagus-bagus, yang penting kelihatan ditaruh di atas sana, jadi dia bisa melihat langsung ke sana. Dia nggak balik. Ya, kita kan sering asisten 2 yang paling dikorbankan. Wah, lihat begitu, waduh, pulang-pulang dia nggak bisa belok lagi kepalanya. Seperti ini, kira-kira situasinya. Soalnya, bagaimana dengan tinggi meja operasi? Meja operasi yang paling bagus kalau dia bisa ditinggi rendahkan sampai yang paling rendah, right? Ini kalau kita lihat yang di Vietnam itu tuh, bayangkan tuh, ya, sampai dia tingginya 180 sih mediannya orangnya. Jadi dia bisa sampai sedengkul. Sehingga posisi tangan kita, coba slide, posisi tangan kita antara lengan atas dengan lengan bawah itu harus lebih dari 90 derajat. Ini yang paling enak. Ya. Kalau ini lebih, kalau ini kurang 90 derajat, maka kita akan capek sekali tangan. Biasanya kalau mejanya terlalu tinggi,
Ya, coba perhatikan nanti ya, lihat teman-teman yang operasi, kalau dia masih harus begini operasinya, nah itu salah ergonomisnya. Bisa mejanya kurang tinggi, kurang rendah. Kalau mejanya nggak bisa lebih rendah lagi gimana? Kita pakai dingklik. Ya, pakai dingklik. Ya, guru saya di sana juga pakai dingklik ya, karena dia tingginya sama mas saya 70-an. Jadi dingklik. Ya di Prancis pun pakai dingklik, nggak usah takut. Cuma dingkliknya lebih keren aja. Bukan pakai kayu buat nyuci. Oke, seperti ini ya tangannya ya. Jadi ini untuk meja operasi. Jadi kalau nanti sejawat mau menyusun suatu kamar operasi, disuruh pilih mejanya yang mana, pilihlah meja yang bisa rendah seperti ini. Gitu. Baik. Bagaimana posisi surgeon? Tadi ya disebutkan slide. Posisi surgeon sedemikian rupa sehingga tangan kita tadi lebih dari 90 derajat. Posisi relax bisa tegak lurus. Ya, ini kalau direkam EKG-nya beda dong antara yang santai sama yang udah mulai stres. Apalagi sampai bongkok-bongkok. Wah, kita lihat banyak PS. Tapi ini memang benar penelitian ada suatu penelitian yang mengukur Holter ya, Holter tahu ya, EKG 24 jam yang disimpan itu pada 100 operator laparoskopi pertama. Maksudnya dalam 100 operasi pertama mereka, VNS itu hampir semuanya ditemukan. Terutama pada saat keadaan perdarahan, operasi lebih dari 2 jam. Nah, ini udah mulai ada nih. Kita aja nggak sadar. Itu ada yang melakukan penelitian iseng begitu. Jadi buat pemula hal yang wajar. Makanya kalau ada udah di training, ada pendamping, ada teman, itu semua bisa mengurangi kemungkinan kita PS. Ya, slide. Nah, ini adalah titik-titik yang paling sering cedera atau fatigue pada saat kita operasi. Pertama, kepala. Ya, di sini stres. Ya, di sini stres. Leher. Karena kita nggak sadar pada saat operasi posisinya statis terus. Apalagi lagi asik ya, wah darah nggak berani gerak nih kita. Gerak aja nggak terus gitu. Nah itu kita harus sadari. Sewaktu-waktu kita harus relax dulu, kalau perlu kepalanya di stretching ya. Bahu juga seringkali kita statis terus. Bahu, tulang belakang, back pain sini paling sering juga. Lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Pergelangan tangan nanti berhubungan dengan bagaimana kita memegang alat. Gitu. Dan sekarang bayangkan, gua bisa slide ke atas, maju. Ke atas operasi lagi. Nah, bayangkan kalau kita sebagai operator, satu alat kita di sini, satu lagi di sini. Kita nggak punya yang tengahnya. Ya, kita operasinya satu di sini, satu di sini. Berarti tangan kita kan harus ini ya. Nah, itu bayangkan kalau itu operasi 1 jam, 2 jam, lumayan tuh. Pasti pegel. Ini 5 menit aja udah pegel. Itu sebabnya penting untuk meletakkan portnya tadi gimana maunya. Kalau kita sendiri, bagusnya gimana naruh portnya? Kalau saya mau pegang dua-duanya nih, dua-dua alatnya saya mau pegang. Idealnya dua ada di sini sama sini, atau sini sama sini. Jangan sini sama sini. Itu capai sama lagi. Beberapa orang Eropa yang tingginya 180, dia pasangnya agak tinggi di sini dan di sini. Jadi dia berdiri di kepala pasien, terus dia operasi ini. Karena dia tinggi sekali. Nah, asisten pegangin kamera di sini, dia operasi ini. Jadi lebih nggak agak ke tengah titiknya. Jadi sebenarnya kita nggak ada tinggi 120 ya, besar. Dia lebih baik kita pilih ini atau bilateral, gitu. Baik. Bagaimana posisi pasien? Nah, ini penting sekali nih. Ada beberapa titik yang harus disiapkan. Slide. Pertama, bahu. Harus ada apa? Pengganjal bahu. Kenapa? Kalau kita nggak pakai pengganjal bahu, rendah berat, ya kepala turun. Pasiennya obes, kan? 90 kilo, melorot ya. Jadi cedera kepala ini kan. Ya, harus ada pengganjal bahu di situ. Yang kedua, tangan. Tangan tidak boleh ke samping, baik kanan maupun kiri, karena asisten juga posisinya sebaiknya di sini. Jangan di sini asisten, di sini karena layar di sini kan.
Pilihannya satu di samping badan, yang kedua di dada. Sedangkan gitu ya. Ini yang paling fisiologis. Nah, ini sering kita harus ngomong dulu sama anestesi, karena dia kan mau masukin obat. Kalau dua-duanya di samping, repot. Bisa juga kita pasang namanya extension tube. Jadi dia masih bisa masukin obat dengan mudah. Ya, ini penting untuk dikomunikasikan dengan anestesi. Kalau dia di samping begini udah pasti ergonomisnya jelek, trust me. Selain lagi, posisi pantat. Posisi pantat harus persis di ujung meja operasi. Karena ini nanti pada saat memanipulasi uterus kiri kanan, kalau itu nggak di pinggir, mentok. Dan terutama operasi-operasi yang perlu memanipulasi uterus. Jadi ini kalau belum di pinggir, pinggirkan lagi. Kalau dia terlalu tinggi di sini udah pasti nggak bisa kita memanipulasi uterus. Satu lagi adalah kaki. Ya, jadi ini tungkai atas atau paha kita ini, paha pasien ini jangan tinggi seperti litotomi mau kurek yang tinggi gitu. Kenapa? Karena kalau ini tinggi, pada saat dia litotomi, kakinya ini menghalangi, ya menghalangi. Kadang-kadang pada saat kita operasi, kalau ini kakinya tinggi, kita mau misalnya membersihkan darah di daerah subhepatik pada KET. Banyak darah di sana. Kita harus mengarahkan ini ya, di sana. Nah ini mentok. Instrumen kita nabrak kaki. Kalau dia terlalu tinggi. Jadi kita harus buat dia kira-kira sejajar dengan meja operasi kakinya. Dan tadi sudah disebutkan oleh Dr. Ferdi, walaupun dia nona, tetap posisi harus seperti ini, ya. Karena ini penting. Kalau bayangkan kalau ini lurus dua-duanya, terus berandal, nah itu kaki menghalangi kita melihat monitor. Ya. Satu lagi adalah kita punya akses ke rektum. Rektum itu akses berharga. Kalau kita menghadapi perlengketan di belakang terus, kita nggak punya akses apa-apa, kita nggak berani. Dan kita nggak tahu batasnya di mana lengketnya. Kalau kita masih punya rektum, kita masih bisa masukin probe rektum, bisa masukin jari untuk tahu ini lengketnya seberapa sih. Batas rektumnya masih jauh atau udah tipis gitu. Itu berharga sekali. Ya, slide. Nah, kita lihat di bagian akhir kelihatannya monitor. Bagaimana kita mengatur monitor? Slide. Jadi ternyata posisi paling fisiologis kita itu adalah kalau kita posisi Jerman begini, ternyata mata kita melihat agak turun 20 derajat dari bidang dada. Itu yang paling fisiologis. Ya, kalau kita taruh tinggi seperti ini nih, yang kita punya ini sekarang, kalau orang Eropa enak nih, ya. Dia ngeliatnya agak ke bawah. Tapi kalau yang pendek, ya harus agak begini, agak mendongak. Coba operasi mendongak terus, ya sejak main, lehernya pegel. Ini resting position, makanya ini kakek ini tertidur dengan nyenyak. Karena emang enak nih, 20 derajat, agak turun. Itu yang paling posisi paling ideal meletakkan monitor. Baik. Ini contoh juga ya, kira-kira sekitar 20 derajat di bawah. Ini siapa yang bisa nebak? Siapa nih? Dr. Ferdi. Ini teman saya operasi, yang saya dari belakang. Ini Dr. Ferdi, ini kira-kira 20 derajat. Saya. Nah, kelihatan juga ada benar dia. Monitornya kira-kira dia ngeliatnya ke sini kan ya, bukan ke atas ya. Ini kira-kira monitornya ada di sini. Ini 20 derajat turun. Ini yang paling ideal. Slide lagi. Lalu bagaimana jaraknya? Sebelum jarak, pertama penting adalah antara monitor, daerah operasi, dan operator itu harus berada dalam satu garis lurus. Itu yang paling ideal. Makanya kalau tadi posisinya satu ngadep sana, satu ngadep sini, asisten kita paling nggak harus punya 2 monitor dengan sudut yang tegak lurus dengan kita. Itu yang ideal. Gimana kalau punya satu? Monitornya cuma punya satu. Bangsa kita taruh ke sini, ya. Kita taruh tengah supaya adil lah ya. Maksimum deviasinya kira-kira 30 derajat, ini masih oke. Kalau sampai kita operasi begini terus kita nengok begitu, wah, itu nanti pulang-pulang kita nggak bisa nengok kanan tuh. Gitu. Ya itu nggak boleh terjadi. Itu sering misalnya sejauh bedah tuh saya lihat, misalnya dia mau kolesistektomi, ya kan? Operasi dari sini kan? Kameranya di sini, TV-nya. Jadi operatornya enak lihat langsung, asistennya setengah mati gitu. Jadi dikorbankan asisten. Dua-duanya tidak ergonomis, tidak fisiologis karena mata kita sini terlalu
harus bekerja keras untuk menyesuaikan fokusnya. Paling bagus gimana ngitungnya, slide? Ada rumusnya. Cara menghitungnya adalah kira-kira 3 sampai 5 kali diagonal layar. Jadi kalau kita punya layar yang iklannya Dani Ahmad tuh, yang segede itu, kita taruhnya sama seperti ini, pusing juga mata kita. Jadi jangan gaya-gaya, pokoknya layar kami paling besar. Tahu naruhnya di sini juga, waduh, itu sakit mata kita harus berkontraksi terlalu berlebihan. Jadi kira-kira 3 sampai 5 kali diagonal monitor. Kan diagonal pakai inci ya, 1 inci kira-kira 2,5 cm. Jadi kalau ini monitor berapa inci nih? Lina? 32 ya. Oke, 32 inci ini misalnya ya, jadi itu berapa senti? Sekitar 800 cm atau 0,8 meter. Nah, dikaliin aja 3. Jadi jaraknya kira-kira 2,4 sampai 4 meter jaraknya dari kita ke monitor. Kalau lebih dekat dari 2 meter, kalau dekat, kalau jauh dari 4 meter itu kejauhan. Itu juga diatur. Slide. Kira-kira di bagian terakhir adalah bagaimana menghandling instrumen. Nah, ini yang bagus. Memang didesain seperti ini, jempol di sini, 2 jari di sini, kelingking di sini, dan telunjuk siap untuk memutar-mutar handle ini, atau melepaskan kunci kalau ada kunci. Kira-kira begini. Ya. Tapi kalau kita sedang pegel dengan posisi yang agak lekuk begini, posisi seperti ini, kemudian kita sudah mulai merasakan cutting, ini bisa kita ubah. Megangnya jadi jempol di sini. Jempol di sini masukin salah satu telunjuk atau apapun gitu ya. Ya kita megangnya begini. Itu boleh juga. Jadi nggak harus gitu. Kalau udah pegel mau begini boleh. Dengan mengganti-ganti posisi pegang itu kita mengurangi cedera tangan. Ya, nanti coba di alat masing-masing. Soalnya, nah kalau ini kita begini terus nih operasi tangannya menekuk terus seperti ini, maka kita akan fatigue. Di sini akan terjadi cedera di ligamen-ligamen kita. Saya tanya Dokter Wahyu beberapa kali, pegel di sini udah nggak bisa gerakin, main golf nggak bisa, itu udah berkali-kali. Dan itu memang bisa terjadi pada kita. Saya sendiri juga beberapa kali sudah mulai berasa pegel. Baik. Jadi terakhir, sebagai seorang master surgeon bukan artinya surgeon yang hebat, tapi operator utama gitu ya. Master surgeon kan ada master asli. Kalau kita main elektro gitu, ini master surgeon. Jadi kita operator, kita adalah konduktor dari semua lingkungan operasi kita. Jadi nggak bisa kita nggak tahu masuk kamar operasinya, saya mau operasi, nggak pernah lihat alat, nggak tahu monitor merek apa, nggak tahu alat itu merek apa, pokoknya saya mau tahu semuanya beres. Trust me, it doesn't work. Yang ada kita hipertensi, marah-marah, ngomel-ngomel. Nggak bisa tuh, kita harus ngajarin perawat. Kita harus tahu persis alat kita ini apa, broker yang kita pakai apa, garas yang kita pakai apa. Semua harus tahu. Kalau itu nggak tahu, biasanya so-so aja kemampuannya dokter bedahnya. If you wanna be an excellent one, harus tahu persis. Ya ini karena berhubungan dengan patient safety. Dan tadi sukses dari suatu operasi tidak hanya tidak adanya komplikasi, tetapi juga dari berapa lancar, berapa efisien semua pekerjaannya. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan untuk pengalaman sehari-hari, dokter? Bukan saya kalau Ya. tadi, Ya. Ferdi itu, Ya. itu apa dulu jongkok apa kepalanya di bawah monitor? Iya, itu duduk, Dok. Oh, Mengendalikan ini uterin manipulator. Ya, jadi duduk ada kursinya ya.